kurikulum tahun 1968 dan tahun 1969. Istilah sipik dan PKN digunakan secara bertukar pakai. Misalnya, dalam kurikulum SD digunakan istilah PKN sebagai nama mata pelajaran yang tercakup di dalamnya sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan sipik. Dan yang kedua di sini adalah dalam kurikulum pada tahun 1975, istilah PKN diubah lagi menjadi PMP atau yang saya sebutkan tadi, yaitu Pendidikan Moral Pancasila, yang berisikan materi Pancasila sebagaimana yang diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang sering disebut dengan P4. Yang ketiga di sini adalah kurikulum PPKN pada tahun 1994. Kurikulum ini mengorganisasikan materi pelajaran bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4 tersebut, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resminya, pendidikan dan kelas secara catur wulan dalam setiap kelas. Dan yang keempat di sini adalah dalam kurikulum 2004. Dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, diberlakukannya kurikulum yang dikenal dengan nama kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004, di mana PPKN berubah menjadi kewarganegaraan. Dan untuk selanjutnya di sini adalah pada tahun 2006. Namanya berubah kembali menjadi PKN, di mana secara substansi tidak terdapat perubahan yang begitu berarti. Hanya kewenangan pengembangan kurikulum diserahkan pada tiap masing-masing sekolah atau tiansi. Tidak terdapat perubahan yang begitu berarti. Hanya kewenangan pengembangan kurikulum diserahkan pada tiap masing-masing sekolah atau tiap-tiap satuan pendidikan. Maka kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini terjadi perdebatan dan perbincangan di elit penentu kebijakan pendidikan di Indonesia untuk menambah kembali kata Pancasila. Salah satu alasannya di sini adalah nilai-nilai Pancasila yang ada di setiap mahasiswa atau setiap siswa. Dalam diri mereka itu sudah sangat berkurang nilai-nilai Pancasila tersebut, baik dalam sila pertama ataupun sampai dengan sila kelima. PPKN erat kaitannya dengan peran dan kedudukan serta kepentingan warga negara sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang terdidik. Pancasila merupakan dasar negara dan filsafat bangsa dan negara Indonesia yang mengandung makna bahwa dalam setiap kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kembangan PKN pada Orde Baru ternyata lebih ditentukan faktor kepentingan untuk membangun negara atau state building dan untuk membangun bangsa, nation building. Hal tersebut disebabkan karena yang pertama, kemerosotan nilai estetika dan moral para penyelenggara negara yang telah kehilangan semangat pengabdian, pengorbanan, dan keikhlasan. Yang kedua, hukum lebih merupakan alat kekuasaan daripada alat keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, vandalisme, paternalisme, dan absolutisme. Dan yang terakhir yakni posisi dan peran ABRI lebih merupakan alat kekuasaan dari alat negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Di
lantas berpengaruh pada perubahan kurikulum PPKN dan pelaksanaan pengajarannya di lapangan yang lebih untuk mendukung status quo atau legitimasi dan pembenaran atau justifikasi berbagai rezim kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan warga negara dalam berhubungan dengan negara. Di era reformasi, tantangan PKN semakin berat. P4 dipermasalahkan substansinya karena tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal pendidikan kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah pengganti PPKN dengan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan dalam PKN yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum, dan juga moral. Nah, itulah sejarah singkat perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.